Tetapi kalau Pak Jokowi hadir, kita akan bisa memverifikasi nih. Data-data banyak nih saya dapat. Kalau nanti ke depan ternyata hakim menyatakan bla bla bla, kita ngapain bahas panjang-panjang lebar? Kita anak bangsa, kita damai-damai aja lah. Iya. Diskusinya yang bagus-bagus saja. Jadi nggak usah terlalu. Saya berbeda pendapat dengan kedua. Tadi, sekalipun kasus ini merupakan delik aduan, kalau menurut saya tidak harus datang. Kalau Anda ingin mengorek apa dari seorang Jokowi? Nah, Dari kehadirannya apa yang pengen diketahui, apa yang pengen didengar langsung dari keterangan Pak Jokowi? Nah, kemarin kita ingat ada sidang di CLS di Solo. Ya, di mana tiba-tiba ada 2 orang ibu-ibu yang agak tua yang mengaku teman KKN di Ketoyan katanya. Lalu tiba-tiba mereka menyebut kami memanggil beliau dulu Jack. Ya kan? Hal-hal seperti ini kan tidak bisa dikonfirmasi langsung kalau orangnya nggak ada, ya kan? Saya tanya Kak Tarigan, kira-kira kalau saya tanya, Anda dulu SD di mana? Pasti jawabnya 5 detik. Di ini, nama ibu Anda siapa? Jawabnya 5 detik. Nah, kalau orang-orang ini menjawabnya harus mikir, kayaknya Jack, apakah itu benar jawaban yang terjadi sebenarnya? Atau memang sudah dibuat di kertas, ya kan? Nanti kau jawab ini ya, kau jawab ini ya, kau jawab ini. Ya, itu dua-duanya sah. Menjadi saksi itu boleh dipersiapkan dulu atau memang boleh secara ingatan. Tetapi kalau Pak Jokowi hadir, kita akan bisa memverifikasi nih. Data-data banyak nih saya dapatkan, salah satunya dari PDI Perjuangan. Soal apa tuh? Oh, banyak, tentang tim kampanye 2014-2019. Jadi nanti banyak. Saya nggak mau buka di sini, ntar biar di persidangan aja. Pak Jokowi ada di situ, saya kasih data-datanya ke Pak Alkatiri dan ke Bang Gafur Sangaji nanti di persidangannya Pak Roy, supaya diverifikasi. Contoh, nama ibunya siapa sih? Itu kan pertanyaan yang bodoh ya. Tapi nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan mengenai perkuliahan dan sekolahnya beliau yang tidak bisa dijawab, dan mereka saya yakin tidak bisa memprepare itu. Tapi jadi disampaikan barusan siap kok menunjukkan ijazah dari SD. Boleh, silakan. Dari ingatan langsung. Oke, baik. Ya, Silakan. tentukan ini sebenarnya sidang buat Ibu Tifa. Oh iya, betul. Bukan buat Pak Jokowi. Makanya akan dibanyak bertanya dan membuktikan kepalsuan apa yang diduga seperti itu kan beliau. Kalau Pak Jokowi kan tanyakan mengenai apa sih, kenapa sih aduan, mana ijazahnya, ini ijazahnya, kan gitu. Jadi iya boleh-boleh aja kalau mau bertanya, tapi kan apakah relevan apa tidak, substansi apa tidak, kan itu nanti kan ditimbang sama hakim. Jaksa juga bisa keberatan misalnya seperti itu. Tapi saya nggak mau mengomentari lebih banyak, tapi ini nggak perlu dibahas, karena contohnya kan CLS, nggak ada urusan dengan ini. Jadi saya ingin kita fokus, kalau ingin kita berdiskusi mengenai ini, sudah disampaikan Bapak akan hadir. Dan ini adalah forum yang terhormat. Karena memang Bapak akan menunjukkan ini di forum persidangan, forum hukum. Sehingga tunggu aja. Jadi kalau nanti ke depan ternyata hakim menyatakan bla bla bla, kita ngapain bahas panjang-panjang lebar? Kita anak bangsa, kita damai-damai aja lah. Iya. Diskusinya yang bagus-bagus saja. Jadi nggak usah terlalu bagaimana. Tapi saya pastikan Bapak jika diundang, beliau sampaikan ke kami, dia akan hadir gitu loh. Iya, kalau jawaban itu saya soal CLS itu, Bang. Yeah. CLS itu kan waktu itu kuasa hukumnya beliau JB Irfan kalau saya nggak salah ya, waktu di Solo mengatakan, oke, dokumennya akan kami bawa, oke, Pak Jokowinya akan dihadirkan, tapi saya minta izin dulu ya. Ternyata nggak hadir. Kan dokumen Polda Metro Jaya tidak diwakilin, tidak hadir. Sekali lagi saya nggak mau panjang lebar CLS, tapi dia kan dihadiri, diwakilkan kan gitu. Mbak, boleh saya sebentar? Silakan Pak Tom, silakan. Udah siap? Silakan. Nah, ini judulnya memang di depan menanti Jokowi di sidang. Dr. Tifa Roy Suryo. Saya berbeda pendapat dengan kedua. Tadi, sekalipun kasus ini merupakan delik aduan, kalau menurut saya tidak harus datang Pak Jokowi. Kenapa? Alasannya, selain sudah dikuasakan kepada penasihat hukumnya, kedua faktor keamanan beliau, apakah ada yang menjamin? Ya,
ini perlu menjadi catatan. Tapi kalau memang beliau harus datang, tidak menjadi persoalan. Meski tadi dibilangnya delik aduan absolut. Jadi harusnya Iya. datang yang merasa difitnah. Iya, tapi kan tidak mutlak harus dia juga datang, karena paling banter nanti majelis hakim akan bertanya. Oh, jadi maksud Pak Gultom sekali Pak dua Binsar. kali datang. Pak Binsar. Pak Binsar, ya maaf ya. Sekali dua kali datang, selanjutnya tidak perlu atau bisa ditoleransi tidak perlu intens datang. Atau maksud Bapak sendiri barusan yang nggak usah hadir nggak ada kewajiban sama sekali. Tidak keharusan. Sama sekali. Iya. Dari awal. Tapi kalau dia rela sebagai negarawan, keamanan beliau juga terjamin, no problem. Kan paling banter nanti majelis hakim bertanya kepada beliau terkait dengan ijazah itu. Apakah ini benar ijazah Pak Jokowi? Ya. Ini menurut saudara Pak Jokowi, karena persidangan bagaimanapun saudara nanti dipanggil dia. Seperti kami dulu memanggil mantan Presiden B.J. Habibie waktu di kasus pelanggaran HAM berat Timur-Timur, lepasnya Timur-Timur. Dia memang menjadi saksi. Kalau ini bukan menjadi saksi kan, pelapor. Saksi pelapor. Saksi pelapor. Saksi pelapor kah? Ya. Ya. Kalau dia memang menjadi saksi pelapor, mutlak hadir. Mutlak hadir kalau dia statusnya saksi. Tapi kalau dia hanya pengunjung sidang atau mendengar persidangan, tidak mutlak. Nah, kalau memang ada kaitannya dengan pertanyaan benarkah ini ijazah saudara, benar. Menurut saudara ini asli apa tidak, saya tidak tahu. Pasti dijawabnya begitu. Karena ini saya peroleh dari Universitas Gajah Mada, UGM. Kan begitu. Nah, UGM nanti yang akan menyatakan ini asli apa tidak. Kalau tidak lewat pengadilan. Setelah dilakukan ada gugatan terkait dengan ijazah itu. Nah, inilah bola liarnya saya lihat. Mengapa jadi ijazah dipersoalkan sementara objek perkara kita adalah pencemaran nama baik dan fitnah.